Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Melda Anggia sebagai guru PPKN kalian yang akan mengajari kalian pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada materi kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai yang pertama, menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Para pendiri Republik Indonesia sudah menetapkan dasar negara adalah Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila dalam bahasa Sanskerta berarti panca yang artinya 5 dan sila yang artinya sendi atau asas. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang sudah turun sekian abad lamanya terpendam oleh kebudayaan barat. Sehingga Pancasila tidak hanya falsafah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan mengenai tingkah laku yang terpenting dan baik, seperti yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1944. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kalian bisa melihat di dalam internet yang terdapat dalam buku Memahami Pancasila 2019 karya Faiz Yonas. Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenal pertama kali oleh Bapak Insinyur Soekarno-Hatta dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Baginya, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang sudah turun sekian abad lamanya terpendam oleh kebudayaan barat, yang seperti yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan fundamen atau alas yang dijadikan pijakan serta dapat memberi kekuatan kepada berdirinya suatu negara. Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu alas atau landasan yaitu Pancasila. Pancasila pada fungsinya sebagai dasar negara adalah sumber kaidah hukum yang mengatur bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni rakyat, pemerintah, dan wilayah. Pancasila pada posisi seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara serta seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk watak, sikap, perilaku, etika, dan tata nilai norma yang telah melahirkan pandangan hidup. Pandangan hidup sendiri adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berguna sebagai pedoman atau tuntunan untuk mengatur hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti konsep, gagasan, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu pengertian-pengertian dasar. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa di mana pada hakikatnya adalah suatu hasil perenungan atau pemikiran bangsa Indonesia. Pancasila diangkat atau diambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Atau dengan kata lain, Pancasila merupakan bahan yang diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat Indonesia. Hal tersebut melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin digapai serta sesuai dengan jiwa Indonesia, serta karena Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya Indonesia. Menurut Van Savigny, bahwa setiap bangsa punya jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist, artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman dahulu kala pada
masa kejayaan nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh sesuatu bangsa, terkandung pikiran yang dianggap baik. Oleh karena itu, pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa. Pandangan hidup merupakan wawasan atau cara pandang mereka untuk memenuhi kehidupan di dunia dan bekal di hari akhir. Bangsa Indonesia yang terdiri dari suku bangsa tersebut meyakini adanya kehidupan di dunia dan hari akhir. Berdasarkan hal tersebut, kita menemukan persamaan pandangan hidup di antara suku-suku bangsa di tanah air ini, ialah keyakinan mereka adanya dua dunia kehidupan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia berperan sebagai dasar kehidupan serta pedoman hidup bersama bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebab Pancasila merupakan perwujudan cita-cita luhur serta tujuan utama bangsa Indonesia. Bagi seluruh masyarakat Indonesia, memaknai Pancasila memiliki arti penting yang sangat luas dalam sendi-sendi kehidupan. Arti Pancasila dalam kehidupan merupakan dasar falsafah negara yang artinya Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggaraan negara. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pun demikian, dalam pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sudah tertuang di setiap sila-sila Pancasila. Semua sila Pancasila tersebut memiliki keterkaitan antar sila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila adalah sebuah julukan dari 5 dasar kehidupan dan pandangan masyarakat sebagai warga negara. Dan warga negara harus wajib mendukung dan mampu mengondisikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai aplikasi kehidupan dapat kita lihat mengenai Pancasila dijadikan sebagai sumber segala hukum. Hal tersebut juga berkaitan dengan segala kebijakan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang dilarang keras menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, Pancasila dikatakan mutlak sebagai falsafah negara, pandangan hidup, dasar negara, sistem dasar ketatanegaraan, dan arah politik. Hal tersebut juga bisa menjadi kedudukan Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Baik, kita akhiri pada pertemuan hari ini dan kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dimengerti oleh semua siswa-siswi sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.